Saya kalau boleh agak bergeser sedikit, Oh, boleh, silakan. menyitir tentang proyek yang digadang-gadang katanya mau menjadi lokasi ibu kota negara yang namanya Ibu Kota Nusantara. Saya jadi bingung tuh kata-kata Nusantara itu dari mana gitu. Nah, Saya jadi pikiran saya jadi ngawur dalam arti kata. Saya ingat ada orang yang namanya DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit. oh itu warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UI Watch bersama saya Aji dan Bang Heru lagi. Bang Heru, praktisi hukum, pengamat kebijakan publik, ya alumni FHUI, gitu ya. Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi lagi-lagi teman channel ini memang banyak membahas current isu ya, kita mengambil pelajaran darinya dan tetap ada satu benang merah dari channel ini yang selalu kita sampaikan, yaitu terkait komunis gaya baru. Wah, teman kami menggunakan istilah yang lain, yaitu PKI gaya baru. Tapi hari ini kita akan menggunakan istilah komunis gaya baru atau KGB. Karena kalau PKI itu kan partai. Udah selesai. Jadi udah kita bubar. istilah Kalau komunis masih tetap ada. Ya, KI masih ada. Meskipun banyak yang bilang juga, teman-teman kita juga bilang bahwa PKI sebenarnya masih ada, tapi ya wallahu alam ya. Oke, ini ada berita bagus dari Ermo, yaitu 22 Januari, Gatot Nurmantio mengatakan khawatir permintaan maaf Jokowi pada PKI bisa buat banjir darah terulang. Wah, permintaan maaf negara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atas pelanggaran HAM berat masa lalu dikhawatirkan bisa membangkitkan kelompok kiri dan kelompok kanan yang pada akhirnya banjir darah akan terulang kembali. Ini kata Pak Gatot di channel YouTube Refli Harun dengan judul minta maaf kepada PKI karena pelanggaran HAM di channel YouTube, di video ya. Bisa banjir darah kalau diutik-utik gitu. Nah, jadi menurut Pak Gatot ya, kalau kita baca beritanya, justru PKI itu tahun 1965 menganggap peristiwa 1965 bukanlah pelanggaran HAM karena pada saat itu PKI dekat dengan pemerintahan. Jadi konteksnya emang pelanggaran HAM itu yang melakukan adalah yang punya power, yaitu kekuasaan, yaitu negara. Tapi ketika 1965 kan sebenarnya PKI-nya sendiri yang membunuh kiai umat Islam, sehingga ketika berbalik dan terjadi balas dendam yang mengakibatkan kerusuhan sosial karena sama-sama kelompok yang tidak punya kekuatan. Jadi kan pada saat itu memang PKI-nya memang dikejar-kejar juga oleh massa ya, balas dendam lah. Balas dendam lah, ya, seperti itulah intinya. Dan baru kemarin juga kan Pak Gatot Nurmantio juga mengatakan, mengulang lagi pernyataannya waktu di kami kemarin gitu ya. Nah teman-teman, memang ada satu hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, ingatan emosional publik Indonesia tentang komunis, tentang PKI itu notorius jelek gitu ya. Yeah. Jadi jangan dihidup-hidupin lagi gitu. Yeah. Kalau tidak mau menantang sesuatu yang berbahaya gitu. Gimana Bang? Langsung aja deh Bang. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini menjadi hal yang perlu kita sikapi dengan serius ya. Sesungguhnya kami para alumni FHUI pada saat pertama kali RUU HIP itu dibahas, kami sudah bergerak. Saya alhamdulillah berinisiatif HIP ya. Hubungan industri Pancasila itu. Iya. Kan? Jadi itu kan kita tahu, kita awalnya sempat marah, gelisah dan sebagainya karena ada upaya untuk merubah Pancasila. Ya, dan kita waktu itu berasumsi kalau seperti itu berarti ada gerakan-gerakan yang lama akan timbul lagi. Dan waktu itu kami para alumni UI bergerak membuat atau membentuk suatu gerakan yang namanya GWK, Gerakan Waspada Komunis. Ya, ini masih ada. Wih, ya. Logonya masih ada. Ya. Keren. Lambangnya ya. Pancasila lagi ya. Karena kita harus tahu itu, ya. Jadi intinya setelah itu kelihatannya agak reda lah HIP, sampai sekarang belum disahkan dan mudah-mudahan nggak terjadi, nggak disahkan. Nah sekarang ini ada wacana untuk minta maaf, bahkan konon sudah ada upaya-upaya untuk memberikan santunan kepada para turunan mereka lah gitu, kepada keluarga dan turunannya. Dan yang terakhir yang cukup viral adalah adanya postingan seorang ibu-ibu yang mengusulkan
agar monumen Pancasila Sakti itu dihancurkan dan tepuk tangan oleh para hadirin ya, yang di forum itu. Dan saya lihat sedihnya lagi adalah kok pemerintah tidak ada yang merespon. Ya, ini jelas-jelas ini kan nggak betul gitu. Orang itu monumen jelas oleh pemerintah yang bikin, udah sah. Dan kalau itu kan harusnya kan itu termasuk benda yang harus dijaga betul gitu. Kalau memang nanti kalau tidak ada yang merespon lalu akhirnya itu kan nggak ada yang merespon, nggak boleh kok, udah hancurkan aja, nggak repot. Sama seperti monumen diorama, diorama di Monas, Mabesade, Mabesade ya, oke. Iya. Itu juga kan Kostrad. Ya di Kostrad di dekat Monas lah gitu. Itu kan juga akhirnya nggak ada respon, akhirnya ini kalau ini sampai dibiarkan lalu nantinya dihancurkan kan itu kan orang marah lagi nanti. Jadi ayolah kita ini harus sadar. Jadi kembali saya ingatkan bahwa kita harus waspada terhadap kebangkitan. Ya. Dalam bentuk apapun. Ya, karena kelihatannya mereka sekarang tidak membentuk partai. Karena partai kan dilarang, tapi MPRS-nya masih ada ya, walaupun ada wacana mau dihapus nih. Tapi nyatanya nggak kehapus, belum. Ya, belum kehapus, belum ya. Jadi kita tetap harus monitor terus semuanya. Ya. Oke. Nah, ini ada berita lagi menarik ya teman-teman. Jadi Pak Gatot lagi ya baru kemarin waktu acara di KAMI diskusi publik mengkaji pernyataan Presiden tentang pengakuan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan dampaknya dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Ini diskusinya sekitar kalau nggak salah Jumat 24 Februari yang lalu. Nah, ini beritanya 25 besoknya ya. Jadi Pak Gatot mengatakan situasinya persis sama dengan tahun 1964-1965. Kelompok lain yang bikin hoax, tetapi umat Islam yang dituduh. Ini kalimat Pak Gatot nih. Umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 1964-1965. Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak, kata Gatot Nurmantio dalam diskusi publik tadi bertema mengkaji bla 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 itu. Di kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Menteng Jakarta Pusat. Ya, Gatot menegaskan bahwa sejak dulu PKI punya tabiat yang sama dalam melakukan fitnah. PKI paling pandai menghapus jejak lalu membersihkan dirinya. Terakhir, menimpakan kesalahan pada orang lain dan minta ganti rugi. Wah, hari ini semua terjadi. Ini semua sudah diingatkan oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi paparnya. Wah, jadi ini pernyataannya seru sekali nih. Jadi kita diminta untuk tetap waspada tentang kebangkitan dari kelompok itu, gitu ya, gitu Bang. Nah, Gatot menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM mendapat perhatian serius dari dunia internasional ya. Oke, tapi sebenarnya kan pelanggaran HAM bukan hanya yang 1964-1965 ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak kejadian-kejadian yang terakhir ya, misalnya soal 6 Laskar ya, 6 Laskar FPI itu. Nah, itu kan harusnya itu menjadi pelanggaran HAM tuh. Dan itu saya lihat dari kacamata hukum. Ini jelas suatu pelanggaran. Kenapa? Karena itu kan KM 50 itu kan adalah alat bukti. Harusnya nggak boleh dimusnahkan, dirusak. Ini ternyata dimusnahkan, dihilangkan. Berarti kan ada kegiatan atau upaya yang namanya merusak alat bukti. Harusnya kan itu pelanggaran besar itu. Ya, ini menarik lagi teman-teman, di jurnas.com ini berita ini juga ya, tanggal 25 Februari 2023. Dikutip juga nih Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi Suasano, atau kita sebutnya Prof. Ses, disingkat aja. Prof. Sri Edi ya, mengatakan mengingatkan masyarakat Indonesia dan TNI untuk segera menyikapi hal ini secara serius. Mari kita bersikap untuk action, terutama TNI. Umat Islam harus marah. Negara dalam keadaan bahaya. Negara ini akan menjadi negara komunis. What we do? Saya menunggu action, tegasnya. Nah, mengutip pernyataan dari Prof. Ses. Bang Heru, percaya nggak sih bahwa sebenarnya negara kita ini pelan-pelan sedang ada sebuah gerakan yang mengarah mengubahnya menjadi negara yang komunis? Saya rasa dan semua bukan hanya saya, banyak orang yang merasakan itu. Waduh, penting ini. Ya, banyak yang merasakan itu. Dan kita saat ini hanya bisa memonitor, tapi sudah mulai siap-siap. Artinya kita harus siap-siap bergerak dengan berbagai cara ya. Artinya ya minimal seperti kalau nggak bisa kita berdoa. Itu paling kecil. Tapi intinya kalau masih bisa kita bergerak untuk bertindak ya, ayolah, ulurkan tangan, langkahkan kaki.
Ya, bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang negatif ini. Karena kita harus ingat anak cucu kita nanti yang akan menanggung penderitaan ini kalau dibiarkan. Saya kalau boleh agak bergeser sedikit. Oh, boleh, silakan. Menyitir tentang proyek yang digadang-gadang katanya mau menjadi lokasi ibu kota negara yang namanya Ibu Kota Nusantara. Saya jadi bingung tuh kata-kata Nusantara itu dari mana gitu. Nah, Saya jadi pikiran saya jadi ngawur dalam arti kata. Saya ingat ada orang yang namanya DN Aidit, Dipo Nusantara Aidit. Oh, itu ketua PKI itu. Ah itu dia, makanya saya jadi ingat lagi gitu. Apa ini sengaja mau ditimbulkan lagi kata itu gitu. Padahal kan satu, yang kedua, ini kemarin ada rumor lagi katanya FIFA menyetujui atau untuk membangun 8 stadion sepak bola di IKN. Saya bingung tuh. Terus yang main siapa, yang nonton siapa gitu. 8 stadion. 8 stadion sepak bola. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi saya pikir memang nanti di sana akan ada banyak jutaan orang yang tinggal di sana itu. Iya. Siapa? Ya, Mbak Heru mau nggak pindah? Kalau saya sudah bersyukur saja saya tinggal di sini ya, karena kalau berarti kalau Bang Heru nggak mau, saya juga nggak mau, jadi siapa yang mau tinggal di sana? Bahkan bukan hanya kita saja loh. Dengar-dengar? Saya mendapatkan informasi yang akurat dari ASN yang masih muda, yang masih umurnya di bawah 40 lah, masih produktif, bagus lah gitu. Mereka bilang, Pak, daripada kami pindah ke sana, lebih baik kami pensiun dini. Waduh, bahaya pensiun kan? dini dapat duit juga tuh. ini bahaya loh. Artinya apa? Kalau gitu nggak apa? Silakan pensiun. Nanti kami rekrut pegawai baru. Terus dari mana? Orang dari mana? Pegawai barunya dari mana? Jangan-jangan bukan warga negara Indonesia. Oh, nggak mungkin, pasti warga negara Indonesia kan? Iya, tapi kan warga negara Indonesia kan bisa dibuat. Oh iya. Ada loh, ada loh bukti di medsos tuh. KTP. Ada orang satu KTP punya 3 KTP namanya sama, ininya beda-beda itu. Fotonya sama. Wah, jadi apa ini gitu? Dan rasanya baru ada zaman sekarang ya. Apa karena ada medsos sekarang? Ya mungkin. Jadi ya menarik ya teman-teman, karena ternyata dan teman-teman juga bisa komentar di bawah, mau nggak teman-teman pindah ke sana IKN itu? Atau mungkin mau kalau dibayar banyak gede gitu ya. Tapi belum tentu juga kan gitu. Ya itu kadang-kadang kita hanya ingat dibayar nih kita ke sana, terus lu di sana mau ngapain, mau makan apa gitu. Terus ada juga sih bang teman saya yang apa ya, yang dari beberapa tahun itu lah, di sini kan udah padat, kita pindah sana aja, siapa tahu di sana gitu. Jadi ya dia optimis lah bahwa di sana, tapi kita juga harus realistis lah. Itu kan proyek sudah berapa tahun lalu ini kan ada progres, ada rencana kata investor dari berbagai negara siap, faktanya zong. Jadi kalau ini sekarang pakai APBN. Nah itu dia. Dan kita mau pemilu sebenarnya jadi teman-teman. Nah jadi lagi-lagi soal IKN, lagi kita balik ke soal nama ya. Jadi Ibu Kota Nusantara. Gitu ya. Bukan Ibu Kota Indonesia gitu ya. Nah ini kan menarik jadinya kan. Iya. Kalau DKI ya namanya dari dulu Jakarta, daerah khusus ibu kota, namanya dari dulu emang Jakarta. Ya nggak ada masalah Jakarta kan, mau ibu kotanya kemudian Surabaya mungkin nggak ada masalah karena namanya Surabaya gitu. Nah ini namanya Nusantara dan ini ada kaitan, jangan-jangan ada kaitannya dengan yang di masa lalu itu. Dan satu lagi Bang Haji, saya pikir saya ingat teman saya yang TNI aktif aktif, dan saya tahu dia memang qualified lah. Dia bilang, Mas, kalau ibu kota negara itu ada di sana tengah-tengah gitu, itu gampang sekali direbut loh. Karena nggak ada barrier bentuk pertahanan alami kayak kota ya, permukiman. Iya, jadi sangat mudah nanti ininya. Jadi seolah-olah kita sengaja mau dikasihin apa gimana sih ini? Nah itu dia teman-teman. Jadi emang kita boleh dong berasumsi ya, karena ya kita harus waspada lah. Ada kekhawatiran ya. Jujur saja saya melihat semua berita semua ini tentang IKN juga khawatir. Ini apa kita lagi mau diberikan ke mulut harimau atau apa gitu ya? Iya. Soalnya atau kita menyerahkan ke sana gitu. Nah, jangan-jangan dan ya jangan-jangan juga dari ya mudah-mudahan ya ini semua cuma kekhawatiran ala medsos belaka. Kita percaya bahwa
pemerintah, bahwa para pemimpin kita saat ini niatnya baik dan sangat mencintai Indonesia. Ya, gitu, seperti kita. Seperti kita. Gitu. Kita percaya niatnya baik, juga IKN ya, mudah-mudahan juga niatnya memang benar-benar baik ya Bang ya. Asal perencanaannya baik. Asal perencanaannya baik ya. Dan ya semualah, pokoknya kita selalu husnuzon. Dalam Islam diajarkan untuk husnuzon, termasuk juga soal pemilu. Kita husnuzon bahwa pemilu akan tetap on the track dilaksanakan Februari 2024. Nggak sampai setahun lagi loh. Nggak sampai setahun lagi gitu. Siap-siap nih. Jadi milih siapa nih? Ya, saya rahasia ya? Nggak rahasia. Tapi ada loh, katanya ada nanti sistem pemilu, ada wacana akan apa? Tertutup dan terbuka. Nah, proporsional tertutup dan terbuka. Nah, itu dia. Nah, itu akan menjadi kerumitan baru nanti ya. Kalau berarti anggarannya naik lagi tuh. Anggaran kan kan fix. Tahun ini 23-an triliun. Enggak, soalnya kan di negara tercinta ini kan kadang-kadang suka ada tiba-tiba naik gitu kan. Oh, mungkin kita nggak tahu ya. Misalnya, ada kan haji. Oh iya. Tepat, ya kan? Iya kan? Nah, apalagi lah. Ngomong-ngomong, haji jadi nggak sih tahun ini? Katanya masih. Insya Allah jadi. Jadi ya, positif thinking aja lagi teman-teman, bahwa haji walaupun harganya naik. Jadi saya kebetulan ada tetangga. Ini tetangga saya ini lucu juga nih. Dia udah 2 tahun kemarin, ini usianya sudah 68 ya. Jadi udah tahun 2020 udah gagal. 2021, 2022 gagal. 2003 akhirnya Insya Allah dia berangkat sama istrinya. Kemarin waktu ngobrol tuh sempat kita ngobrol seru. Yang menarik adalah beliau orang ayahnya, bapaknya itu orang Banyuwangi yang menjadi korban PKI. Nah, jadi waktu kemarin ngobrol tentang itu minta maaf tuh, wah dia marah-marah. Oh, karena dia keluarga, dia ngerasain ayahnya ya. Ayahnya. Wah, dahsyat teman-teman. Waduh, saya berdua marah-marah besar lu bahasa kayak gitu. Jadi kita makin benar ya, kembali ke masalah PKI, komunisme tadi. Bahwa kalau memang kita diwacanakan atau minta maaf, rasa-rasanya ini benar-benar perlu kita ingatkan ini bahwa ini nggak betul ya, karena ini akan menjadi masalah. Jadi apa emang sengaja menjadi masalah? Bisa jadi. Enggak lah, kita positive thinking lagi. Enggak kan, sebenarnya ini mungkin ada rencana niat baik di belakang itu, rekonsiliasi. Ya kita nggak tahu ya. Tapi kan kalau kata Pak Gatot Nurmantio lagi tadi waktu di diskusi itu, rekonsiliasi itu terjadi secara alamiah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kita juga sebenarnya personally ya udah nggak jadi masalah kan dengan PKI dan sebagainya. Jadi nggak usah diangkat-angkat lagi lah gitu kan. Kita udah melupakan kok gitu. Tapi dengan minta maaf ini kan berarti kan saya mau diangkat lagi nih. Iya, itu masalahnya kan. Kalau tes the water. Nah, bisa jadi. Nah, test the water untuk apa nih? Untuk ya kita selalu positive thinking lagi teman-teman, bahwa pemerintahan kita sekarang, rezim yang berkuasa saat ini, pemimpin nasional kita saat ini adalah semua memiliki niatan baik untuk membangun negeri ini, untuk tidak memecah belah negeri ini. Yang memecah belah mungkin cuma oknum atau mungkin ada orang-orang atau negara lain mungkin. Itu wajar saja ya di dalam percaturan politik dunia. Mungkin ada yang ingin mencaplok Indonesia, itu kan wajar saja kan. Zaman Perang Dunia Kedua terjadi kan begitu, karena ada yang ingin mencaplok negara lain dan sebagainya itu. Karena terjadi perebutan ya. Kemudian kita tahu saat ini perang juga di Eropa sana, di Eropa Timur sana kan juga ada saja kan, invasi itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, jadi kita percaya mungkin kalau yang jahat itu dari luar, bukan dari sini. Bukan dari dalam negeri. Maksudnya pemimpin kita pastilah mereka adalah orang-orang baik. Gitu, Bang, ya? Amin. Oke, jadi ada lagi Bang? Secara cukup ya, kita hanya mengajak untuk kita mengoreksi kalau ada hal yang kurang, dan kita juga memonitor ya situasi terjadi di sini, dan tadi positif kita tetap ada. Ya, kita harapkan agar para pemimpin itu sebenarnya berniat baik. Hanya kalau memang masyarakat menilai hal yang lain, ayolah kita saling diskusi ya, kita sama-sama bahas, sama-sama dengan kepala dingin. Jadi jangan anggap wah itu nggak betul, itu mau pemerintah. Enggak, kita nggak ada niat seperti itu. Kita memberikan masukan. Rakyat kan boleh kasih masukan, karena wakil-wakil kita sibuk sekali tuh. Iya, jadi soal permintaan maaf terhadap itu kan PKI itu wakil rakyat nggak ada yang bicara tuh. Iya.
Mungkin ada ya, mungkin tapi kita nggak tahu. Nggak nyari. Harusnya wakilnya kan juga kalau memang ya udah kok kita udah setuju misalnya gitu. Sampai sekarang kan nggak ada wakil rakyat yang menyatakan setuju atau tidak. Jangan-jangan memang mereka nggak tahu deh. Oke teman-teman, begitu ngobrol-ngobrolnya semoga bermanfaat. Nantikan konten-konten kita selanjutnya di channel ini. Lagi-lagi semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.